Sampurasun, Mogi Rahayu Sagung Dumadi. Tahun 1627 diangkut ke Inggris, naskah kuno Bujangga Manik ditemukan 340 tahun kemudian. Naskah kuno Bujangga Manik dari Tatar Sunda mendapat tempat cukup istimewa. Ia mengisi ruang-ruang kosong sejarah klasik di antara masa Mataram kuno hingga beberapa saat sebelum politik Islam menguasai Pulau Jawa. Seorang Inggris bernama Richard Thomas memboyong dua naskah ke negerinya di akhir abad ke-16. Tidak jelas bagaimana Richard menemukan naskah kuno Rasa Carita dan Bujangga Manik. Namun, kedua naskah itu diserahkan ke perpustakaan Bodleian di Oxford pada tahun 1627. Richard James kemungkinan pernah ikut dalam salah satu ekspedisi pelayaran Inggris ke wilayah timur antara 1579 hingga 1611 Masehi. Dalam rentang periode itu, setidaknya ada 3 pelayaran besar oleh armada Inggris, yaitu ekspedisi oleh Sir Francis Drake pada 1580 dan Sir Thomas Cavendish pada 1587 dan Sir James Leicester 1601. Kapal pelayaran terakhir ini konon sempat mendarat di Banten. Kedua naskah itu diserahkan bukan oleh Richard, tapi lewat kakaknya, Andrew James, adik bungsu mereka, Thomas James, merupakan pustakawan pertama di perpustakaan Bodleian, Oxford, Inggris. Setelah 340 tahun tersimpan, tepatnya pada tahun 1967, naskah Bujangga Manik ditemukan dan diteliti oleh J. Nordwin, seorang filolog yang pernah menjabat Direktur KITLV yang meninggal pada tahun 1994. Karyanya bersama ahli bahasa yaitu A. Theo mengejutkan banyak kalangan pemerhati sejarah Nusantara. Apa istimewanya naskah Bujangga Manik? Menurut Nordwin, cerita yang disairkan dalam naskah tersebut merupakan catatan perjalanan Bujangga Manik, seorang pangeran kerajaan Pakuan di dekat Bogor sekarang. Ia memiliki nama lain Prabu Jaya Pakuan atau Amanglayaran. Pangeran ini memilih menjadi resi, yang kemudian melakukan pengelolaan spiritual ke berbagai tempat puja suci di Pulau Jawa dan Bali. Sebagai catatan perjalanan, isi naskah ini dinilai otentik, mampu menggambarkan situasi dan kondisi sosial politik pada masa penggembaraan Bujangga Manik. Meski tidak ada keterangan angka tahunnya, Nordwin dan kebanyakan ahli sejarah sepakat naskah ini berasal dari akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Penyebutan eksisnya Kerajaan Malaka menjadi penanda penting naskah cerita itu ditulis sebelum Portugis merebut Bandar Malaka pada tahun 1511 sebagai tahun runtuhnya Malaka. Karena tidak diceritakan Malaka runtuh dalam naskah ini, diperkirakan bahwa naskah Bujangga Manik setidaknya ditulis sebelum tahun 1511 itu. Dari 1641 baris syair di dalam naskah Bujangga Manik, tak satu pun memuat kata-kata atau bahasa yang mengindikasikan pengaruh Arab atau Islam. Semuanya bahasa Sunda yang terpengaruh kuat bahasa Jawa. Aksara yang dipakai aksara Sunda yang dipengaruhi aksara dari India. Ketiadaan unsur bahasa Arab memberikan petunjuk naskah ditulis pada masa pra-Islam di Jawa. Demak memang disebutkan di dalam naskah, tapi kemungkinan besar sebelum Raden Patah berkuasa. Hal yang menarik berikutnya menurut Nordwin, Bujangga Manik menyebut 450 nama tempat yang disinggahinya yang semuanya berlokasi di Pulau Jawa. Secara geografi, ini sangat menarik. Nama-nama tempat itu masih banyak yang bisa kita kenali hingga hari ini. Tapi juga tak sedikit yang sudah lenyap atau mungkin berganti namanya yang sama sekali berbeda. Sumber naskah Bujangga Manik ini dalam beberapa ekskavasi yang dilakukan oleh BPCB Jawa Timur, salah satu rujukan untuk menjelaskan beberapa candi seperti Candi Panataran dalam Bujangga Manik disebut Rabut Palah. Pun demikian dalam naskah Negara Kertagama disebut Rabut Palah. Jadi ada nilai kebenaran dalam naskah ini. Kemudian para ahli arkeologi Jawa Timur melakukan pencocokan beberapa naskah, di antaranya dari naskah Bujangga Manik itu.
Namun, beberapa tempat yang secara jelas disebutkan yang berada di wilayah Jawa Barat sekarang ini belum banyak diteliti di bidang arkeologi atau kesejarahan. Nurduin dalam bukunya Perjalanan Bojangga Manik Menelusuri Tanah Jawa pada tahun 2019, terbitan dari Ombak, mengatakan bahwa Bojangga Manik secara jelas menunjukkan tapal batas penting antara Barat dan Timur, yaitu antara Sunda dan wilayah Timur yang dikuasai Majapahit kala itu. Batasnya adalah Cipamali atau Kali Pamali di Kabupaten Brebes sekarang ini. Ia secara khusus menyebut Demak sebagai wilayah yang berbeda dengan Majapahit. Dari sinilah ada dugaan ketika itu Demak sudah berdiri sebagai entitas sendiri sebelum masa Raden Patah. Dalam naskah ini tergambar agaknya Bojangga Manik seorang diri berkelana ke timur.